Hitunglah limit trigonometri tak hingga di bawah ini ya. Sebelum kita mulai ngisi ini, kita harus tahu ya, ini rumus dasarnya nih ya, perlu diperhatikan nih. Jadi ini akan mempercepat kita ngitung rumus ini. Nah, rumusnya untuk limit sin per x ya, sin x per x untuk limitnya tak hingga itu sama dengan 0. Beda ya dengan limit trigonometri yang biasa. Kalau yang tak hingga, kalau sin x per x itu 0, tapi kalau limit yang 0 itu, limit trigonometri yang x mendekati 0, misalnya sin x per x itu kan sama dengan 1 ya, karena kan x bagi x ya. Tapi kalau dia tak hingga, dia sama dengan 0. Jadi nanti jangan sampai ketuker ya, kacau nih nanti kalau ketuker. Oke, jadi sin x per x 0 ya, cos x per x 0 ya untuk limit tak hingga. Nah, sebenarnya limit tak hingga itu intinya tuh di sini. Intinya di sini. Ya, intinya di sini. Jadi kalau dia harus bentuk dalam pecahan. Tuh, dia harus bentuk dalam pecahan. Kalau atas pecahan, bawah juga pecahan. Jadi kalau dia udah sama-sama pecahan, kita ambil koefisiennya aja yang di atas. Jadi A per B. Nah, ini rumusnya. Ini juga sin sama tangen dia punya sifat yang sama. Jadi A per B. Nah, kecuali untuk cos. Cos emang selalu beda dia. Ya. Cos selalu beda di rumus trigonometri, limit trigonometri yang biasa dia juga beda. Untuk cos kalau dia pecahan dia nilainya 1. Kenapa bisa 1? Karena misalnya A nya itu 5 atau 6 deh A nya. X nya itu kan diganti sama tak hingga. Apapun dibagi tak hingga pasti hasilnya 0. Cos 0 nilainya berapa? 1 gitu. Nah, ini dia kenapa dia bisa 1. Oke, biar lebih paham kita langsung ke soal. Limit x mendekati tak hingga sin 2x per 3x, ya udah 0 kan, tadi rumusnya 0 kalau dia bukan pecahan. Nah, baru kalau pecahan kita ambil koefisiennya aja, 6 per 2, 3 ya, jadi 6 per 2. Terus tan juga sama sifatnya, jadi 3 per 2 gitu. Jadi kan untuk bisa memudahkan kita ngerjain ya. Ini hasilnya 1. Kalau cos kalau dibentuknya pecahan hasilnya 1 gitu. Kalau cos ya ini kan bukan pecahan nih ya, 7x bagi 4x dia jadi 0 gitu. Jadi dia sama ya dengan yang ini nih, sama dia. Sekarang nomor 2. Nah, ini gimana nih? Ini kan sin seharusnya bentuknya itu pecahan ya, di bawahnya ada seper x lagi. Nah, ini harus kita rubah ya. Ini saya pindahin dulu, harus kita rubah. Jadi rubahnya gini, ini kan jadi sin 4 per x. Nah, x yang di sini kita turunin ke bawah, jadi seper x ya kan, seper x naik ke atas jadi x gitu aja. Kita cuma ngerubah bentuk soalnya aja biar dia sama seperti format rumusnya. Nah, ini kan udah jadi pecahan nih, x nya seper, jadi kita ambil koefisiennya aja, 4 per 1 4 gitu ya. Nah, selanjutnya juga sama nih. Kalau kita melakukan hal yang sama dengan ini, berarti ini juga kita bisa melakukan yang sama. Loh, ini kan tapi nggak ada pecahan ya. Kita kali dengan kita kali, dibagi dong. Kita bagi dengan seper x. Di bawah juga kita bagi dengan seper x. Jadi sin 6x, 6 per x dibagi dengan seper x. Tinggal 6 per 1. Ya 6. Terus tangen 8 per x dibagi dengan seper x, berarti 8 per 1. Ya 8. Ini juga pasti udah bisa nebak, ya 2. Ya, yang bawah juga bisa nebak, ya 10. Ini juga pasti udah nebak, 4. Ini kan min 2 gitu. Ya, karena 10 per x dibagi dengan seper x, ambil koefisiennya aja. Seperti rumus yang sebelumnya, 10 per 1. Jadi kan kita bisa 6 tambah 8 dikurang 2, dia dapat 12. Ya, 12 dibagi 10 kurang 4 kan 6 kurang 2 lagi 4. Jadi 12 bagi 4 sama dengan 3. Ya. Lanjut ke nomor C. Cos kuadrat 4 per x dibagi dengan x tangen 1 per 4x. Nah, ini kita harus tahu nih untuk rumus cos ya, dia kan pecahan. Kalau cos pecahannya kan jadi 1 ya. Nih yang di sini. Nah, itu kan pecahan ya, jadi 1. Karena dia ada kuadratnya, dikuadratin
dibagi. Nah ini udah pecahan, aman nih ya, udah aman, jadi nggak usah kita utak-atik lagi. Nah si X nya kalau dia pecahan, di bawah harus ada pecahan, berarti X pindah ke bawah jadi 1/X ya. Udah nih, 1 kuadrat itu 1. Nah ini kan koefisiennya, kalau udah jadi pecahan gini kita ambil koefisiennya aja kan, jadi 1/4 dibagi dengan 1/4. 1 dibagi 1/4 dapat 4. Gitu ya caranya. Oke, semoga paham ya.